Nah, kita setelah sampai itu Musdalifah. disuruh nengok beberapa tahun setelah itu disuruh nengok ke Mekah dan ternyata Ismail sudah menginjak di usia-usia 9 tahun lagi lucu-lucunya. Musdalifah. Lagi lucu-lucunya disuruh ketemu Akan sama di situ wudhu. akhirnya ketemu. Tapi apa yang Pengambilan diberitakan wudhu Allah di Subhanahu wa Ta'ala, baru ketemu beberapa hari sini ternyata sebelum Allah kita memimpikan melaksanakan bahwa disuruh menyembelih sholat apa? sunnah Ismail. umroh, kita akan wudhu dulu di Ismail. parkiran atau di tempat wudhu di Kata Allah Musdalifah. Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saffat ini, inni ara fil manami adbahuka faqdur madza tara. Wahai anakku, Nabi Ibrahim berbicara kepada anaknya Ismail, wahai anakku, aku itu bermimpi Musdalifah. disuruh menyembelihmu. Bagaimana pendapat bapaknya ketemu anaknya, anak juga lagi senang itu bapaknya berapa tahun ketemu, tapi ketemu disuruh nyembelih. Tapi seorang Ismail ketikanya Hajar ya, ketikanya seorang ibunda Hajar yang imannya kuat, ternyata beliau menjawab, ya abati al-muhammad, wahai bapakku yang tercinta, silahkan engkau lakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satajiduni insyaallah min sabirin. Engkau akan mendapati aku insyaallah sebagai orang-orang yang sabar. Gak apa-apa, lakukan saja, dibunuh saja, artinya disembelih saja sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang saya sayang kepada bapak ya, apalagi saya ditinggalkan lama, tapi karena itu perintah Allah maka lakukan saja. Luar biasa, jadi Hajar taatnya luar biasa, anaknya pun juga tidak kalah Ismail ya, langsung mengindahkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kemudian dengan sedikit ragu-ragu diyakinkan lagi karena itu memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mimpinya seorang nabi itu memang wahyu. Ya, mimpinya seorang nabi itu wahyu. Nah, mimpinya jenengan wahyu apa? Ya. Mimpinya jenengan itu malah bisa jadi godaan dari syaitan. Ya. Nah, maka kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail ke suatu tempat yang memang sudah ditentukan. Berjalanlah dari area Ka'bah itu menuju ke yang dekat Mina itu. Kemudian sebelum sampai di situ ada sekelompok orang yang itu adalah jelmaan jin ya, jelmaan jin setan yang ingin menggoda Ibrahim dan Ismail. Jin mengatakan, wahai Ibrahim, kamu itu nggak ketemu sama anakmu lama, kok mau dibunuh anakmu? Apa yang kamu tega? Terus si Ismail pun juga digoda, wahai Ismail, masa kamu mau dibunuh sama bapakmu, padahal kamu sudah lama nggak ketemu sama dia? Maka dengan yakin ya, Ismail dan Nabi Ibrahim mengatakan, ini bukan manusia, ini jin. Maka ambil batu, dilemparlah yang menggoda itu. Dilempar berapa? 7 kali. Dan itulah yang disebut dengan syariat lempar jumroh, melempar setan. Waktu itu ya, waktu itu. Nah, kalau sekarang orang lempar jumroh di Mina, apakah melempar setan? Boten, karena itu sudah menjadi syariat. Okay. Kalau dulu itu memang ada hakikat dan syariatnya. Jadi Nabi Ibrahim melihat setannya. Kalau sekarang kita tidak lihat setannya, cukup melempar jumroh. Jadi ya cukup kurang tepat juga nih melempar jumroh naruh emosi, jadi ini bandung setan ini. Bapak Sadiki, siapkan HP-nya. Adanya pakai mungkin besar. Siapkan HP-nya. Siapkan HP-nya, di situ akan kelihatan tempat penyembelihannya Nabi. Disiapkan HP-nya. Baik, nah ini sekarang kita sudah sampai di kiri. Pelan-pelan kita kasih tunjuk mana yang Siapkan HP-nya Bapak Ibu di sebelah kiri. Siapkan HP-nya. Disiapkan HP-nya. Ada tugu. Kecil. Siapkan HP-nya atas, bagian atas. Sebelah atas. Nah, itu ada tugu. Nah, itu kelihatan. Itu loh, belakang atas, kiri. Nggih. Lah punukan nih kok enggak punukan. Jadi itu yang agak bawah itu kelihatan. Bukit atas menara kecil itu nggih. Tugu itu nggih. Seberapa berapa? Nah, itu yang di
Itu. sebagai tempat penyembelihan Nabi Nah, itu. Ismail. Tempat penyembelihan Nabi Ismail di sana. Diabadikan dengan Nah, di atas itu bangunan. Ya. ini loh. Nah, ini. Kurang tahu saya. Kelihatan ya. Itu. Enggak itu ya, yang tugu itu. Gedung pemerintahan ya, di atas itu. Ya. Ya. Itu yang di atas itu yang ada bedanya kiri. Di video mawon biar Nomor benar ya? Itu sama bangunan. Nah, nanti kalau nggak dapat bisa lihat di YouTube saya. ini. Yang sana tadi. Sana itu loh. Yang ini. Dan ternyata Oke, nanti tak liatin. Sebenarnya apa tuh? Batas karena ternyata di Dubur ya? apa? Dubur, Dubur ya. Perengan. Oleh malaikat, akhirnya Nabi Ismail dipalingkan karena Nabi Ibrahim itu ketika mau menyembelih Nabi Ismail Dari bawah aja. tidak berani melihat wajahnya. Jadi seperti untuk memalingkan. Akhirnya diganti dengan apa? Kambing itu. Kambing atau domba. Iya. Dan itulah kemudian syariat kurban ya, jadi menjadi syariat kurban. Alhamdulillah ternyata syariat Allah itu sangat adil. Jadi bukan anak jenengan sing disembelih, tapi domba atau apa kerbau atau sapi atau apa lagi? Unta atau apa lagi? Dan beberapa binatang yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. Nah, ayam sakit damel korban apa betul? Ayamnya oke. Betul. Itu gitu kuat terus. Ya wah itu. Ini Mina. Korban jadi ini korban perasaan. Gitu. Nah, kita naik sedikit terus kita lihat jamarat atau tempat lempar Kan gitu. jumrah, tempat lempar Abu-abu. Abu. Ibu-ibu perhatikan, bapak-bapak. Depan. Supirnya jadi ini tempat lempar jumrah setan ini kono ya. Ini kok sebelah kiri. Ya, sebelah Kayak- kiri ya. Sebelah kiri itu sana gitu. Tuh. Nggih, gede-gede nih kok 3 menara. Kayak popor-popor. Kayak yang di alun-alun Magelang nih kok lho, Bu. Oke. Sebelah kiri kayak stadion. Nah, itu. Oh, yang Nah. atasnya bunder. Nah, itu semuanya. Lantai berapa? 2, 3, 4. Bukan yang atasnya bunder. Nah, itu Semuanya itu ada 3 tugu. tempat ya, 1, ada 2, 3. apa, lubang Oh, itu. besar. Enggak. Oh. Kan jumrohan 3. Ada tempat pertama, Oke. kedua, Di ketiga. video saja biar Dan itu urut. 3. Kalau hari pertama cukup 1 yang dilempar, ya, yang akobahnya. Ya. Itu yang abu-abu nih kalau, Bu. Hari kedua, Itu loh 1, 2, 3. Nggih. Semuanya 3-3-nya. Ya. Nah, ini bisa gitu. Nah, itu tempat lempar jumroh. Ini kok. Tempat lempar. Nah, Ya. dengan kalau mau tahu terowongan Mina di sebelah kanan, coba dilihat sebelah kanan. Yang dulu ada kejadian Tuh. pernah banyak yang meninggal karena mati lampu, Ini kalau tabrakan, banyak yang bulet-bulet, terinjak-injak. terowongan bulet. Itu sebelah kanan. Kanan Itu bulet. ada terowongan. Itu lebih ke depan. Nah, itu. Terowongan Ini Mina. panjang ya, Terowongan panjang. Terowongan ke sana. Nah, ini kalau itu lurus kanan. Oh, itu. Arah jam 2. Dua Arah itu ya? jam 2. Dua itu ya? Nggih. Seberapa ya? Nggih. Dua terowongan sebelah kanan. Arah jam 2. Nggih. Bisa menjadi wartawan. Arah jam 2. Nah, ini kok. Nah, itu. dulu yang terjadi apa? Tabrakan terus terinjak-injak banyak yang meninggal karena dulu itu terowongannya cuma 1. Terowongannya berapa? 1 dulu. Sehingga antara yang datang sama yang balik itu cuma dikasih sekat. Akhirnya banyak yang tabrakan dan banyak yang meninggal. Dan faktor kedua adalah karena mati lampu. Karena itu kan ya seperti ini dan panjang kalau mati lampu kan akhirnya pengap. Akhirnya pengap, lampunya gelap, terus kipasnya nggak berjalan karena kipas. Sehingga setelah terjadinya banyak yang meninggal. Wih, keren bisnya. Ufuk keren. Bisnya keren banget. Dan memang berada di Mina, tapi bukan yang terjadi. Karena di Mekah ini seperti jenengan yang perhatikan banyak terowongan. Terowongan. Ini luar biasa ya. Sistem teknisnya ini. Jadi kalau ada gunung bukan diputeri tapi di Bolong. jebrot. Padahal ini batu yang luar biasa kerasnya ya. Dijebol jadi jalan.
Ya, sebelah kanan ini masih tenda Mina, ya. Tenda Mina. Untuk mabit di Mina sebelum Banyak banget, umroh, itu di sini. Nah, kalau tenda Mina ini sifatnya permanen. Semi permanen ya. Semi permanen. Tidak dibongkar pasang. Lihat di YouTube saja. Di situ saja. Lihat, Ustaz. Masuk barang. Dibongkar pasang itu bagian dalamnya. Make Abdurrahman Ghazali. Ya. Kulkasnya, kasurnya itu di tendanya. Video emang, Iya. Oke. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita menuju ke Jirona untuk mengambil Mikot. ya. Mengambil mikot untuk umroh yang kedua. Area haji sudah selesai. Kita akan pengambilan mikot di Jirona. Sekian dulu, nanti kita lanjut lagi. Bismillah, jamaah ufuk sehat, lancar, sehat semuanya. Tetap bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.